Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hafiz Kifari Berlianto dan rekan saya Putri Amanda Zumaya. Kami akan mempresentasikan tentang salah satu peradaban pertama di dunia, yaitu peradaban di kawasan Mesopotamia kuno. Peradaban di kawasan Mesopotamia kuno merupakan salah satu peradaban yang pertama kali muncul dalam sejarah umat manusia, dan mereka juga memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi perkembangan sejarah itu sendiri. Dengan berbagai peninggalan mereka akan sangat berguna bagi kehidupan manusia di zaman berikutnya. Selamat menyaksikan. Etimologi atau asal kata Mesopotamia berasal dari bahasa Yunani kuno yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu meso yang berarti daratan dan potamos yang berarti sungai, yang jika digabungkan akan memiliki arti daratan di antara dua sungai. Hal ini mengacu pada kondisi geografis Mesopotamia pada saat itu yang dialiri oleh dua sungai besar, yaitu Sungai Eufrat dan Tigris, yang dimana alirannya berawal dari kawasan Mesopotamia atau Turki, kemudian melewati Suriah dan melewati kawasan Mesopotamia hingga akhirnya bermuara di Teluk Persia. Kondisi geografis kawasan Mesopotamia kuno cukup strategis karena merupakan titik temu untuk berbagai peradaban yang ada sekitarnya. Di sebelah utara, Mesopotamia berbatasan dengan kawasan Anatolia atau Turki modern. Di sebelah barat, Mesopotamia berbatasan dengan kawasan Levant atau Suriah, Yordan, Palestina, dan Lebanon modern. Di sebelah selatan, Mesopotamia berbatasan dengan Kuwait dan Semenanjung Arabia, dan di sebelah timur, Mesopotamia berbatasan dengan Persia atau Iran modern. Untuk di dalam Mesopotamia sendiri, sebagian besar daerahnya merupakan lahan basah yang dialiri oleh aliran sungai Eufrat dan Tigris, dan juga terdapat banyak rawa-rawa sehingga merupakan tempat yang subur untuk kegiatan pertanian, peternakan, dan sangat mendukung kehidupan masyarakat di dalam daerah tersebut. Peradaban yang pertama kali muncul di kawasan Mesopotamia kuno adalah peradaban orang Sumeria yang berkembang antara tahun 5000 dan 3000 sebelum Masehi. Peradaban ini memberikan sumbangsi yang cukup besar untuk kehidupan manusia di zaman berikutnya dengan berbagai penemuan yang cukup penting, antara lain penemuan roda dan pembangunan zigurat atau kuil-kuil besar untuk menyembah dewa-dewi mereka. Kota-kota dari peradaban Sumeria yang cukup penting yaitu antara lain kota Sumer dan Ur yang terletak di kawasan Mesopotamia bagian selatan. Kejayaan bangsa Sumeria berakhir ketika datang invasi dari suku nomaden bernama Akkadia yang dipimpin oleh Sargon sekitar tahun 2350 sebelum Masehi. Suku ini berasal dari atas bagian tengah Mesopotamia dan merupakan bagian dari rumpun Semit. Sargon mendirikan kekaisaran pertama di dunia pada tahun 2334 sebelum Masehi. Sebagai bangsa nomaden yang tentunya tingkat peradabannya lebih rendah dari Sumeria, bangsa Akkadia memfokuskan kekuatannya di bidang militer. Setelah melakukan invasi ke berbagai wilayah, bangsa ini menyerap dan meniru kebudayaan bangsa Sumeria, khususnya dalam sistem religi serta perdagangan, yang akhirnya berkembang menjadi budaya Sumer Akkad yang berbahasa Semit. Ekonomi bangsa Akkadia bersumber pada sistem pertanian. Terdapat dua pusat pertanian yang dimiliki bangsa Akkadia, yaitu di daerah selatan dengan menggunakan sistem pertanian irigasi, dan di daerah utara dikenal dengan daerah Upper yang menggunakan sistem pertanian hujan musiman. Sebagai pemimpin yang masih memiliki jiwa semi barbar, kekuasaan yang baru ini menciptakan ketertiban sekaligus juga kekejaman dan kekerasan. Raja Sargon kerap melakukan ekspansi hingga kerajaan Akkadia pada masa kepemimpinannya menjadi kerajaan dengan kekuasaan terbesar pertama. Kejayaan Akkadia mulai menurun pada 2100 sebelum Masehi setelah dikalahkan oleh bangsa Amorit. Kerajaan Babilonia Lama adalah suatu kerajaan yang muncul di kawasan Mesopotamia setelah runtuhnya kerajaan Akkadia. Kerajaan Babilonia Lama dipimpin oleh raja mereka yaitu Raja Hammurabi yang terkenal dengan peninggalan yaitu Kodeks Hammurabi yang merupakan salah satu kitab perundang-undangan pertama di dunia yang menyatakan bahwa setiap perbuatan kejahatan akan mendapatkan ganjaran setimpal dengan perbuatan tersebut. Setelah Raja Hammurabi meninggal, kerajaan Babilonia Lama yang sempat berjaya kemudian pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil dan dijajah oleh tetangga-tetangganya. Bangsa Assyria tinggal di lembah Eufrat dan Tigris beribu kota di Nineveh. Assyria merupakan bangsa penakluk yang terkenal kejam dengan struktur panglima perang yang sudah cukup maju
Bahkan dengan menggunakan pasukan berkuda, Assyria yang saat itu dipimpin oleh Raja Asyur-ubalid melakukan ekspansi ke berbagai daerah. Masa kejayaan dicapai pada masa kepemimpinan Adad-nirari yang berhasil menyatukan seluruh Mesopotamia. Pada masa kepemimpinan Asyurbanipal II, dibangun perpustakaan tertua di dunia yang mampu menampung 22.000 tablet atau buku yang terdiri dari ubin-ubin tanah liat yang bertuliskan huruf paku yang berisi informasi berbagai bidang Mesopotamia, baik menyangkut masalah agama, sastra, pengobatan, matematika, sejarah, astronomi, maupun kamus. Sedikit berbeda dengan kerajaan yang berkuasa sebelumnya yang bergantung pada sistem irigasi, komoditi pertanian yang ditanam di kerajaan Assyria adalah tanaman agrikultur, sehingga meskipun tanahnya subur, curah hujan memiliki peran yang penting dalam keberhasilan pertanian. Assyria adalah bangsa militer yang memerintah dengan menyebarkan rasa takut dengan melakukan kekejaman terhadap lawan-lawannya. Raja yang terkenal adalah Esarhaddon yang pada tahun 671 sebelum Masehi berhasil menguasai Mesir. Karena itulah bangsa Media, Persia, dan Kaldea bersatu mengalahkan Assyria. Semua rakyatnya dibunuh, kota Nineveh dibakar, sehingga berakhirlah kerajaan Assyria. Kerajaan Babilonia baru adalah kerajaan yang didirikan oleh bangsa Kaldea yang dipimpin oleh raja mereka yaitu Raja Nabopolassar setelah berhasil mengalahkan kerajaan Assyria. Dan kemudian Raja Nabopolassar digantikan oleh anaknya yaitu Raja Nebukadnezar II yang membawa kerajaan Babilonia baru ke puncak kejayaannya. Dan berbagai tindakan yang terkenal yaitu antara lain adalah menghancurkan kota Yerusalem dan menjadikan orang-orang Yahudi sebagai budak di ibu kota kerajaannya. Kemudian setelah Raja Nebukadnezar II meninggal, kerajaan Babilonia baru mengalami kemunduran hingga akhirnya ditaklukkan oleh kerajaan Persia. Peradaban di kawasan Mesopotamia kuno sudah mengenal adanya penyembahan terhadap banyak dewa-dewi. Dan demikian orang-orang di kawasan Mesopotamia kuno menganut aliran politeisme, di mana mereka tidak hanya menyembah satu, namun beberapa dewa sekaligus. Dengan dewa-dewa yang terkenal dari peradaban Mesopotamia kuno antara lain Dewa Enki, Dewa Asyur, Dewa Enlil, Dewi Ishtar, dan Dewa Marduk yang merupakan dewa-dewa paling terkenal dari peradaban Mesopotamia kuno itu sendiri. Peradaban di kawasan Mesopotamia kuno juga meninggalkan berbagai peninggalan yang cukup penting antara lain dalam bidang matematika yaitu penemuan sistem penanggalan 7 hari dalam 1 minggu dan sistem pembagian waktu 60 menit menjadi 1 jam dan 24 jam menjadi 1 hari. Dan dalam bidang kedokteran yaitu penemuan berbagai obat-obatan yang digunakan untuk mengobati berbagai penyakit yang menyebar di kawasan Mesopotamia pada saat itu. Dan juga ditemukan sejumlah inovasi dalam bidang teknologi, antara lain penemuan roda yang mempermudah kegiatan di bidang transportasi dan penggunaan sistem irigasi pertanian untuk meningkatkan hasil produksi makanan bagi penduduk di kawasan Mesopotamia kuno. Peninggalan Mesopotamia di bidang arsitektur yang pertama adalah zigurat. Zigurat merupakan bangunan yang berbahan dasar batu bata tanah liat yang tersusun rapi, dibangun dengan tujuan memberikan rumah pada dewa dan dewi. Peninggalan Mesopotamia di bidang arsitektur yang kedua adalah Taman Gantung. Taman Gantung dibuat pada era Babilonia baru di bawah kepemimpinan Raja Nebukadnezar. Taman ini dibuat mirip taman yang sedang menggantung jika dilihat dari kejauhan. Taman gantung ini mempunyai bentuk mirip podium yang ditanami pepohonan, rumput, hingga bunga-bungaan dan berdiri di atas bukit buatan. Peninggalan Mesopotamia di bidang kebudayaan yang pertama adalah huruf paku atau cuneiform. Bangsa Sumeria adalah bangsa yang pertama kali menciptakan dan menggunakan huruf-huruf paku yang merupakan cikal bakal dari lahirnya huruf pertama kali di dunia. Selanjutnya ada tradisi kesusastraan epik Gilgamesh yang berisi tentang kepahlawanan Gilgamesh. Selanjutnya adalah seni pahat. Seni pahat bangsa Sumeria terdiri dari relief-relief yang digunakan untuk dekorasi yang isinya berupa cerita-cerita dengan berbentuk badan manusia maupun binatang. Setiap kerajaan memiliki ciri khas pada relief seni pahatnya. Relief Babilonia bertemakan tentang keagamaan dan relief Assyria bertemakan tentang kekerasan.
Selanjutnya adalah kaftan yang nantinya akan menjadi model dasar bagi pakaian khas masyarakat Timur Tengah hingga saat ini. Selanjutnya ada logam. Kemampuan mengolah logam yang dimiliki oleh masyarakat Mesopotamia menghasilkan cermin, tongkat-tongkat, kapak, serta perlengkapan senjata lainnya. Dari tayangan tersebut, kesimpulan yang dapat kami tarik adalah Mesopotamia merupakan peradaban tertua yang memiliki pengaruh yang cukup besar, bahkan beberapa di antaranya masih dapat kita rasakan, baik dalam bidang ekonomi, militer, politik, maupun budaya. Karena dari situlah kerajaan-kerajaan besar lahir dan terus mengembangkan pengetahuannya untuk menghadapi tantangan baik dari alam maupun serangan musuh. Sekian tayangan dari kelompok 1, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.